Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Serambi Islami. Semua. Alhamdulillah. Ya, saatnya kita masuki segmen kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Tentunya masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, hari ini kita masih melanjutkan soal ini ya. Ya, soal gerhana. Masih ada 2 paket lagi ya. Insya Allah hari ini dan minggu depan kita akan bahas soal gerhana. Sekarang ini tata caranya sudah, dasar perintahnya sudah. Nah sekarang ini hikmahnya ya. Hikmah adanya gerhana itu apa? Hikmah sholat gerhana itu apa? Hikmah gerhana dan sholat gerhananya. Iya. Dan hikmahnya buat yang kita rasain juga ya. Kan kita nih temanya kan sholatnya nih. Ya. Nah gerhana kan fenomena mas. Ya, fenomena alam ya. Alam. Kita sholat. Nah apa tuh hikmah dibalik kita sholat? Terus kita disuruh ngapain aja tuh waktu misalnya? Apakah cuma sholat doang atau ada apa lagi kaitannya dengan apa? Iya. Kalau sholat 5 waktu kan nggak ada kaitannya dengan fenomena alam ya. Putaran ini ada. Oh, maksudnya putaran adalah putaran waktu, bukan waktu putaran ya. Oh, kalau ini ada suatu kejadian. Suatu kejadian. Gerhananya. Iya. Allah. Nanti akan dibahas ya. Termasuk mas kalau misalnya kan gerhana matahari sama tsunami sereman mana itu? Sama gempa bumi, sama meletusnya gunung, sereman mana? Nah kalau gitu kita sholat gak waktu gerhana, waktu tsunami atau waktu ada gunung meletus? Itu juga ada kaitannya. Iya. Pokoknya bencana gejala alam ya, fenomena alam. Fenomena alam. Kecuali kalau banjir kali ya. Kalau banjir itu kayaknya fenomena alam atau kita yang salah. Masya Allah. Baik, Insya Allah Ustadz Mamun nanti akan membacakan hadis. Nah, di sini sudah ada nih rombongan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Iman, Kelurahan Pinangsia, Jakarta, pimpinan Ibu Hajah Suwarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap untuk mendapatkan gerhana, Bu? Bu, kalau gerhana itu terang apa gelap? Gelap. Hah? Gelap. Gelap ya? Gelap. Tergantung gerhananya apa betul. Ya, gerhana matahari juga gelap. Gelap juga. Gelap juga. Iya. Tuh, nanti gelap loh. Iya kan? Jadi siang jadi kayak malam dokter ya? Iya. Tuh kan? Cuman waktunya aja tuh. Ya karena itulah nanti hikmahnya akan kita bahas juga. Iya. Baik, nah sebelum kita lanjut seperti biasa saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga Anda semua untuk sama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan rizki yang Anda miliki. Ya, di-share, dibagi ya ketika Anda memiliki sesuatu. Silakan menyampaikan ke rekening Bank Syariah Mandiri 7032902493 atau di Bank BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik. Ya dokter, ada mau disampaikan dulu? Iya, kita insya Allah akan membuka nih gelombang kedua untuk pesantrennya. Tapi kapan nih insya Allah waktunya akan ditentukan. Pesantren untuk pesantren hadis untuk keluarga. Oh, iya. Pesantren hadis untuk keluarga. Nanti satu keluarga Bu ya. Keluarga-keluarga itu akan diajarin mana. Mudah-mudahan nanti akan diajarin renang ya. Yang belum renang, belum bisa renang. Yang jarang kan mana. Nanti insya Allah juga akan ada berkudanya. Kan yang disunahkan Rasulullah kan 3 ya. Mana, kuda, berenang. Nah, manah ini apa mas hikmahnya mas? Ketepatan. Kalau mau manah itu akurasi. Akurasi. Ya, ketepatan. Ketepatan. Kalau misalnya kuda itu kecepatan. Kalau misalnya ketahanan berenang itu. Berenang ketahanan. Kalau setiap orang muslim punya 3 ini, ketahanannya cakep. Kecepatannya tinggi. Terus sama ketepatannya bagus. Ini we are the champion. Kita akan menjadi pemenang. Iyalah, misalkan orang ujian nih cepat gitu, tapi nggak tepat, percuma juga ya. Salah semua. Udah cepet tepat, sakit-sakitan batuk mulu. Parah juga gitu. Jadi perlu kekuatan juga. Nah, dokter Lutfi belajar. Jadi belajar ketiga hal itu. Berenangnya di mana dokter? Berenangnya pakai air kali. Kan air kalinya Tajri min tahtihal anhar. Ini lihat di layar kaca. Ini bisa berenang. Emang dalam dokter kalinya? Ini kali kan di sini ada kali di bawahnya. Kali-kali aja ada di situ ya? Kali-kali aja. Ya ini kalinya nih. Sebelah sininya agak lumayan. Ya. Ntar kita bikinin kolam renang sebelah kali. Jadi airnya air kali. Nah itu bagus dokter. Jadi airnya air kali tetap kolam renang ya. Kalau kali itu paling nyelam-nyelam doang kali. Timbul tenggelam. Subhanallah. Itu dingin pas airnya dokter. Dingin, airnya dingin.
Dan masih jernih. Masih jernih banget. Iya. Kita nggak ragu untuk mandi. Masya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan angkatan keduanya akan kita buka, sekalipun dari Malaysia sudah minta, dari Singapura sudah, dari Thailand sudah. Mereka paketnya cuma seminggu, ada yang 4 hari, Singapura minta 5 hari. Malaysia minta 2 malam. Saya yakin nanti akan ada lagi paket pengen bikin rumah di sekitar situ. Baik, Masya Allah. Ikutannya Bu ya? Insya Allah ya, ada kesempatan waktu nanti ya bareng-bareng. Baik dokter, saya kira kita bisa mulai kajian kita ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI mana saja berada rahimakumullah. Hari ini kita akan lanjutkan kajian dan kita mencari tahu hikmah di balik sholat gerhana. Kita disuruh ngapain aja tuh di samping sholat. Nah kemarin kita ada yang lupain tuh waktu kita bicara soal tata cara sholat. Nah, ntar kita ulang minggu besok. Itu sholat itu ada khutbahnya. Tapi khutbahnya boleh ada, boleh enggak. Boleh pakai khutbah, boleh enggak juga, enggak apa-apa. Nah, khutbahnya pakai 2 khutbah pakai duduk atau enggak kayak Jumatan ya? Enggak pakai duduk. Langsung sekali diri aja, udah. Dan apakah harus selalu dengan bahasa yang kalau Jumat kan harus jedar-jedar gitu dokter? Iya, dan bahasa adalah bahasa tahwib ya, bahasa mengingatkan akan kematian, mengingatkan akan hari kiamat, azab, tentang azab juga. Kayaknya itu dokter kayaknya udah akan bikin ini ya. Insyaallah akan bikin. Jadi sekalian aja nih ya, kalau yang mau datang yang Maret, yang mau ikut sholat gerhana bareng, gerhana matahari, tinggal datang ke Masjid Al-Mughni. Kita ngadainnya jam 7 pagi. Ya, dan itu nanti akan ada apa ya, visualisasi, infokus bagaimana kejadiannya gerhana itu ya. Wah, digambarkan luar biasa ya, Bilalnya Agus Idwa. Insya Allah. Nanti yang akan berbicara tuh orang pakar Bu. Kalau saya kan nggak ngerti apaan gitu ya. Yang akan pakarnya, dan itu pasti akan meresapi ya. Kalau nggak bisa meresapi, meres kambing mungkin ya. Ya silakan dokter dilanjutkan. Nah di antaranya apa? Tentu kita nggak bisa baca sekaligus ya. Di antaranya apaan? Nah tolong bacain Ustaz. Di Sahih Bukhari itu kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhawwifullahu ibadahu bil kusuf. Qalahu Abu Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى ولا لحياته la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi walakinna Allah Ta'ala yukhawwifu bihima ibadah. Nah ini dia hadisnya Bu. Di antara hikmahnya adalah Rasulullah SAW bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nah, ini dua-duanya nih tidak terjadi gerhana kecuali karena sebab kematian seorang. Tidak juga karena kelahiran seseorang. Akan tapi apa? Akan tapi untuk mengingatkan kita, untuk bikin kita jadi takut. Allah nakut-nakutin kita. Iya. Ketika Allah bicara soal neraka, Allah nakutin kita atau enggak? Nakutin kita bukan kayak nakutin macan, kita nakutin kita akan tapi kan nanti ini nanti ada pertanggungjawabannya. Terus kalau misalnya ini tanda Allah menakutkan kita, kalau misalnya Allah berhentiin itu gimana? Peredarannya Allah berhentiin, ibu bisa bikin nasi goreng nggak pakai tomat, nggak pakai cabai, kan nggak bisa. Ntar orang Madura mau jemur garam dari mana? Mau mataharinya nggak ada, nggak kering-kering. Nah, kita juga Bu, semuanya kan kalau misalnya tanpa adanya matahari, kan kehidupan jadi mati ya. Kehidupan semuanya membutuhkan air dan membutuhkan matahari. Nah, ini tanda Allah. Allah nakutin kita, ini aku kasih cuma sebentar doang.
sebentar doang. Kalau aku kasih lama, ini repot. Karena itu tetaplah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, dengan cara berdoa. Ntar ada hadisnya lagi, dengan cara minta terhindar dari azab kubur maupun azab neraka. Subhanallah. Ini dikit ya, Bu. Tahu gundu kan? Iya. Taruh di piring. Digoyangin. Muter kan? Kenapa dia bisa muter? Karena ada piring. Sekarang kepikir nggak? Matahari, bumi, jalan kagak ada piringnya, Bu. Di mana coba tatakannya? Ayo, kok bisa begitu aja? Nah, takut kalau kepleset dikit gimana, dokter ya? Ya kan? Nah, itu makanya. Nah, bumi ini tiangnya mana? Langit tiangnya mana? Ini seniannya mana? Kan semuanya kan ini membuktikan bahwa Allah itu emang hebat gitu kan. Bahasa gaulnya Allah hebat. Kalau bahasa Islamnya Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dengan keseimbangan ya, atawazun itu, dokter. Atawazun, iya. Masya Allah. Silakan, dokter. Nah, ini salah satu dari hikmahnya. Jadi hikmahnya kita gimana nih? Ya udah semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Ya kan kita kembalikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat ini, dengan keyakinan ini kita hidup, dengan keyakinan ini kita juga akan mati, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Baik, dokter, sebelumnya nih, kan pernah ada, mungkin siapa dulu yang mungkin dapat cerita ya, entah dari orang tuanya, orang dulu, kalau ada gerhana katanya ngumpet di kolong meja. Apa hubungannya? Nah, ini barangkali tidak menjadi sesuatu yang kemudian kita cemooh gitu ya, karena ya pengetahuannya mungkin baru sampai di situ, dokter ya. Nah, dengan seperti ini, dengan belajar ngaji, justru kita sampaikan nggak perlu ngumpet di kolong meja. Bayangin, Bu, meja kecil, kalau keluarga ada 10 mana muat juga di situ kan? Udah tuh punya rumah gede pakai meja juga. Kalau meja itu biasanya kalau terjadi gempa, ngumpet di kolong meja, kira-kira begitulah ya. Silakan, dokter. Nah, tadi nggak usah ngumpet, akan tapi jalan ke masjid. Jalan ke masjid kita sholat. Nggak sempat Ustadz ke masjid atau masjid rumahnya jauh banget, udah sholat di rumah. Kan boleh sendiri, boleh berjamaah. Ya. Pakai suara kencang atau pakai suara pelan. Nah, itu suaranya kencang boleh, suara pelan juga boleh. Nanti imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh, Bu. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim juga boleh. Boleh jahron, boleh siron. Mana yang lebih afdol? Rasulullah bacanya jahron. Rasulullah bacanya dengan suara yang terdengar ya, suara keras. Berarti kalau misalnya yang terbaik adalah imamnya juga bacanya jahron, bukan siron. Satu lagi, dokter, suka ada kelupaan. Ini kan ada juga, mohon maaf gitu ya, kadang-kala ada saudara kita yang terlahir itu kan agak kelainan kulit, dokter ya. Sebelahnya mungkin agak hitam. Nah, ini seringkali dikaitkan, ini lahir pas gerhana nih katanya. Kan tadi tidak ada hubungannya dengan kematian, tidak ada hubungannya dengan kelahiran. Jadi jangan takut nih, orang yang tanggal 9 jam 7 mau ngelahirin. Itu dia tahan. Kenapa? Takut belang sebelah. Karena matahari gerhana. Enggak usah pakai begituan. Kalau emang dari sononya Allah takdirkan kayak gitu, mau kapan pun terjadi. Kalau emang dari sononya enggak, ya enggak akan terjadi. Itu termasuk syirik kan, dokter ya, kalau kata? Itu artinya mempercayai sesuatu yang tidak harusnya dipercayai. Iya. Ya tinggal kita mengembalikanlah ke track yang benar kira-kira gitu ya. Betul. Subhanallah. Ya, silakan, dokter. Baik. Hikmah kedua apaan? Hikmah kedua. Tolong dibacain, Ustaz, hikmah keduanya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah. Babu dulu. Babu ta'awudz. Bab at-ta'awudz min azabil qabri fil kusuf. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Yahudiyyah ja'at tas'aluha faqalat laha a'adzakillahu min azabil qabri. Fasa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu'azzabun nasu fi quburihim.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'idhan billahi min dzalika. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin markaban. Fa khasafati syamsu. Faraja'a duha. Famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhahranayil hujar. Thumma qala yusalli wa qama an-nas wara'ah. Faqama qiyaman tawilan, thumma raka'a ruku'an tawilan, thumma rafa'a faqama qiyaman tawilan, wa huwa duna al-qiyamil awwal, thumma raka'a ruku'an tawilan, wa huwa duna ar-ruku'il awwal, thumma rafa'a fasajada, thumma qama faqama qiyaman tawilan, wa huwa duna al-qiyamil awwal, thumma raka'a ruku'an tawilan, wa huwa duna ar-ruku'il awwal. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. Ya. Maaf dokter, kita harus break dulu. Oke. Ya, nanti akan dilanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih biasa ada masih bersama kami di Serambi Islami. Biar kaget itu. Biar nggak ngantuk. Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan seperti biasa saya ingin mengajak diri saya sendiri dan Anda yang berada di rumah untuk sama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan apa yang Anda miliki, rezeki yang Anda miliki per bulan secara rutin, insya Allah lebih bagus karena rutin walaupun sedikit tapi rutin terus. Ya, insya Allah akan lebih ya dokter ya? Iya, insya Allah begitu. Nah, silakan ke Bank Syariah Mandiri 7032902043 atau di Bank BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik, kita lanjut tentang gerhana tadi hadis yang sudah dibacakan. Silakan dokter. Nah, ini ceritanya cerita lebih lengkap lagi nih. Suatu ketika ada orang Yahudi, perempuan nih Yahudiah datang ke rumah Rasulullah. Rasulullahnya nggak ada, adanya Aisyah. Nanya tentang beberapa hal, dijawab sama Aisyah, terus didoain sama orang Yahudiah nih. Doainnya apaan? Semoga kamu terhindar dari azab kubur. Semoga Allah menghindarkan kamu dari azab kubur. Itu doanya orang Yahudiah. Nah, Aisyah nih nggak tahu bahwa di kubur itu ada azab. Aisyah mengira bahwa azab itu adanya cuma di neraka. Nanti setelah hari kiamat, setelah mahsyar, setelah hisab, itu baru adanya siksa, yaitu di neraka. Aisyah nggak bilang amin. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya Aisyah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayu azabun nasu fi kuburihim. Emang ada orang yang dikuburnya di azab? Aisyah nggak tahu sih. Ini kan ceritanya masih di awal-awal. Masih di awal-awal. Kan Islam itu agama, ya ajarannya kan berturunnya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit nggak langsung jebrok kayak begitu. Nah, Rasulullah bilang, a'udzubillah min zalik. A'udzubillah min zalik. Artinya Rasulullah bilang ada azab kubur, aku minta perlindungan dari Allah terhindar dari azab kubur. Berarti azab kubur ada gak? Ada. Kita disuruh ngapain? Disuruh minta terhindar dari azab kubur. Nah, suatu pagi Rasulullah keluar terus pulang duha. Pas keluar itu tahu-tahu ada gerhana. Ada gerhana, beliau masuk ke kamar, lewat kamar hujurnya ya, kamarnya. Habis itu ngajakin orang untuk sholat gerhana. Nah, cara sholat gerhana udah kita kupas minggu yang lalu. Rukuknya berapa kali, sujudnya berapa kali, panjangnya kayak gimana. Habis sholat selesai, Rasulullah khutbah.
Khutbah di antara khutbahnya kan sungguhnya matahari dan bulan adalah di antara tanda-tanda Allah yang tidak terjadi gerhana karena kematian seorang atau karena kelahiran seseorang. Nah, di sini Rasulullah juga tambahin tuh selain yang kemarin kita udah bahas atau selain yang tadi kita udah baca hadisnya. Apa tambahannya? Pas sholat gerhana ini, isi khutbah Rasulullah diantaranya adalah meminta kita untuk ta'awuz min adzabil qabr, untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihindari dari azab kubur. Masya Allah. Ini menarik banget dokter. Jadi justru asbabul wurudnya ini dari seorang perempuan Yahudi. Ya. Dan kemudian didoain lagi. Iya. Dia doain. Boleh nggak doain balik begitu? Iya. Nah, kita boleh nggak doain orang Yahudi? Boleh. Orang Yahudi doain kita gimana? Boleh. Yahudi yang benar itu. Nah, ini benar atau diterima gak sama Allah? Diterima atau enggaknya? Allah alam. Terus kan Yahudi kan ada yang benar, ada yang nggak benar. Kan kalau misalnya kitab Taurat isinya ada yang bertentangan dengan Al-Quran, nggak ada. Sama-sama dari Allah. Tapi kalau syariatnya bukan bertentangan. Ini syariat Nabi Musa di Taurat, syariat Nabi Muhammad ada di Quran, gitu kan. Kita ngikutin siapa? Kita ngikutin syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akidahnya sama, Bu. Akidahnya di Taurat dengan akidahnya di Quran dengan akidahnya di Injil sama. Tuhan itu satu, nanti ada surga, ada neraka, juga ada azab kubur. Cuman perbedaannya di sini adalah Aisyah belum tahu kalau ada azab kubur. Jadi tahu, tapi kalau kesana kan kayak sok tahu bener ya orang Yahudi kesana begitu dokter ya. Kok malah itu kan kalau sepintas lalu kita nangkepnya di kayaknya kok sok-sokan banget gitu ngedoain gitulah kira-kira kan. Kita bilang gini, Mas. Taurat itu udah jadi, udah kayak begini Taurat. Quran udah kayak begini atau belum? Belum. Quran kan turunnya bertahap. Cerita Rasulullah juga bertahap. Nah, kalau waktu Quran belum jadi, ada gak kabar yang ada di Taurat? Tahu-tahu umat Islam belum tahu? Iya, banyak, Bu. Nah, nanti ketika diceritain Rasulullah ada yang membenarkan, benar itu. Salah satu di antaranya adalah orang Yahudi tadi bilang, ntar ada azab kubur. Saya doain mudah-mudahan kamu tidak diazab di kubur. Aisyah recheck ke Rasulullah. Benar ya Rasulullah, ada orang diazab di kubur. Kok diazab di kubur sih? Nah, kan ntar belum ada hisab. Rasulullah bilang ada diazab. Ntar kan cerita-cerita yang lainnya kan Rasulullah nutupin kuburan yang orangnya lagi diazab, mudah-mudahan kering. Rasulullah berkali-kali, berpuluh-puluh hadis ada riwayatnya yang menunjukkan bahwa kita disuruh ta'awuz dari azab kubur. Nah, ada nggak kaitannya dokter? Kan ini adalah tentang gerhana. Artinya ketika bicara diawali dengan azab kubur, apakah salah satu hikmah dari salat gerhana ini untuk menghindari dari azab kubur itu? Enggak kayak gitu. Tapi ini kan hal yang menakutkan. Gerhana kan salah satu adalah cara Allah untuk menakuti atau mengingatkan dengan cara menakuti hamba-hambanya. Salah satu yang mengerikan apa, Bu? Yang paling dekat gitu. Kan belum neraka, Bu. Neraka kan masih jauh panjang. Neraka jauhnya dari mana? Tunggu kiamat dulu. Habis nunggu kiamat, nunggu mahsyar dulu, Bu. Nunggu hisab dulu, nunggu sirat dulu, baru ada neraka. Kalau misalnya azab kubur, nunggu kapan? Nunggu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu. Sekarang udah ada yang diazab kubur, udah banyak yang diazab kubur, kita tinggal nunggu innalillahi. Betul. Ngeri kan atau enggak? Ngeri. Ya Allah. Maksudnya gitu dokter ya, ngomong apa tadi jadi? Udah nunggunya lama, jatuhnya ke neraka lagi. Ya Allah, udah lama nunggunya kan? Iya. Ya kan paling enak nunggu lama, surga dong. Ini udah lama kan neraka lagi, Masya Allah. Ya betul, menakut-takuti itu ya, jadi warning ya. Salah satu Rasulullah mengingatkan hal yang mengerikan itu sebelum neraka. Neraka kan mengerikan, Bu ya. Sebelum neraka ada lo yang ngerikan lo. Nah, di mana yang ngerikan? Di kuburan. Kapan kita kuburan? Kuburan kan, Bu, kita nggak bisa prediksi, Bu. Kalau umpamanya kita di penjara nih, kan kita bisa hitung berapa kali sidang baru masuk penjara gitu kalau kita salah. Kalau azab kubur, Bu,
Ada yang bisa besok, bisa lusa, bisa ntar malam, bisa tinggal sejam lagi, bisa waktu pulang. Kan mungkin sekali. Nah ini kita ngeri gak sama sesuatu yang menakutkan kayak begini? Harusnya kita ngeri. Dan Rasulullah menyampaikan khutbah mengingatkan ini adalah waktu khutbah sholat gerhana. Iya. Jadi mengingatkan, lebih kepada mengingatkan tentang sesuatu yang bisa mencelakakan kita gitu dokter. Betul. Ya? Masya Allah. Iya ini wajah-wajahnya kelihatannya lagi banyak yang merenung nih. Ya silakan dokter lanjutin deh. Iya. Nah satu lagi. Apa hikmah selanjutnya nih? Hikmah selanjutnya kalau umpamanya tadi kita lagi pas gerhana, kita ngapain aja? Ta'awuz udah. Kita jadi takut, kalau pas kita takut kita bilang apa Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan salah satu dari obat takut ya. Obat takut hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ustaz, kalau misalnya saya nggak sholat jamaah, nggak sholat gerhana, saya bilang hasbunallah wa ni'mal wakil doang boleh atau enggak? Ya boleh Bu. Nah, mana dalilnya Ustaz, dalil teks hadisnya? Kan sholat sunnah, sholat gerhana sunnah. Boleh sholat, boleh enggak. Buktinya apa? Ibu-ibu di sini aja belum ada yang sholat gerhana. Padahal gerhana udah berapa kali tuh, baik bulan maupun saya baru berapa kali doang sholat gerhana. Mas Agus juga baru sekali 2 kali kali ya. Iya, ngalamin ya tapi sholatnya. Kayaknya lewat juga lewat gitu ya. juga sholatnya. Mungkin 1 kali 2 kali. Nah kita nih kalau umpamanya kita tahu kita ngapain nih? Ya tadi tuh ta'awuz Bu. Wah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, a'udzubika min syarri adzabil qabr, atau a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lengkap begitu boleh. Ta'awuz dari azab kubur doang juga boleh. Itu bagi orang yang tidak sempat untuk sholat. Ya, yang lain lagi ngapain? Nah, tolong bacain Ustaz. Ya, silakan. Bab man ahabbal ataqah fi kusufi syams. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Rabi bin Yahya qala haddatsana Zaidah an Hisham an Fatimah an Asma qalat laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ataqah fi kusufi syams. Ya. Ini Rasulullah SAW memerintahkan, ini riwayatnya riwayat Asma binti Abi Bakar ya, itu meriwayatkan bahwa Rasulullah waktu terjadi kusuf syams, ini gerhana matahari, Rasulullah menyuruh kita untuk memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Bahasa yang lain itu suruh sedekah, suruh tasbih atau takbir ya. Suruh takbir, menyuruh tadi itu ada berta'awuz dari azab qabr, dan yang satu lagi di sini menyuruh kita untuk memerdekakan budak. Ustaz, udah nggak ada gimana nih memerdekakan budak? Ya sedekah aja. Sedekah kan memerdekakan budak kan sedekah ya. Sedekah tapi kepada seorang. Dengan membayar uang jumlah tertentu dia jadi merdeka. Kita sekarang nih mau merdekakan boleh pakai yang lain. Memerdekakan kemiskinan. Memerdekakan kemiskinan atau Bu, memerdekakan orang dari jeratan rentenir. Atau memerdekakan SPP seorang anak. Bisa juga Ya, merdekakan. Betul. Iya, siapa yang nunggak hari ini, ayo kumpul mumpung ini sedang gerhana. Iya, boleh seperti itu. Masya Allah. Bu, saya mau tanya, apa bedanya gerhana pas sama malam kan sama-sama gelap? Bedanya apa coba? Enggak, kalau malam, suasana malam sama saat gerhana kan sama-sama gelap tuh. Ya kan, matahari, bumi kan. Nah kalau malam berarti yang di sebelah sini nih, karena kealingan. Nah kalau gerhana itu karena ada bulannya, jadi ketutup cahayanya oleh bulan itu. Nanti anaknya nanya, kok sama-sama gelap, apa bedanya malam sama gerhana? Jawab lo ya, PR nih. Baik dokter, silakan. Atau ada yang ingin bertanya? Ada ya, silakan yang mau tanya lu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami dari Majelis Taklim Nurul Iman. Yang saya tanyakan dokter,
setelah itu, setelah sholat dan zikir, apa aja yang harus dilaksanakan kita? Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Silakan Ibu dari sebelah. Iya. Ayo. Ayo silakan Ibu. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah di sini deh kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Suwarsi dari Majelis Taklim Nurul Iman. Saya mau bertanya kepada Bapak Dr. Ustadz Ahmad Lufi. Gerhana matahari ini kan kadang-kadang tidak tentu bulan dan harinya Pak ya. Apakah benar kalau setiap ada gerhana itu bisa ditakwilkan akan terjadi sesuatu begitu? Dan yang kedua, apakah yang kedua jadi gini, maksudnya kalau yang pertama tadi kan apakah bisa ditakwilkan, yang kedua gerhana matahari ini kan kadang-kadang kita pengen tahu, jadi gimana sih sebabnya, apa kok bisa terkikis sedikit demi sedikit gitu. Kita bingung Pak, apakah emang ada yang namanya dimakan buta hijau gitu kalau anak-anak Buta hijau. gitu nih Pak nih. Keluar dikit matahari ya. Jadi bisa diterangkan barangkali Pak. Iya. Terima kasih. Berarti ada yang dimakan habis itu dimuntahin lagi kali. Gelap keluar lagi, Masya Allah. Iya, ya silakan dokter. Ya, Langsung dijawab. Untuk yang pertama, apa yang kita harus lakukan? Ya, tadi sholat, zikir, sedekah, terus ta'awuz ya, ta'awuz dari azab kubur. Dan yang kelima itu yang barusan kita baca adalah memerdekakan budak atau memerdekakan SPP atau memerdekakan kemiskinan atau memerdekakan orang dari jeratan rentenir. Nah yang lainnya ya silakan berbuat baik yang lainnya atau berdoa gitu, minimal kan berdoa ya, berdoa ya Allah, jangan lama-lama nih engkau jadikan kusuf ini atau khusuf ini jangan lama-lama, mudah-mudahan matahari bisa kelihatan lagi, bulan bisa kelihatan lagi. Ya Allah, aku percaya kok bahwa engkaulah yang mengatur langit dan bumi, engkaulah pemilik langit dan bumi. Urutannya gimana dokter? Sholat dulu, kemudian habis sholat apakah zikir, terus habis itu khutbah? Iya, habis sholat langsung khutbah Mas. Oh enggak ada doa-doanya? Iya, setelah di khutbahnya doanya sekalian di khutbah bisa. Nah kan yang doa yang mana nih? Terutama yang nggak sholat kan? Yang nggak sholat ya berdoa. Oh iya. Yang sholat sebenarnya itu berdoa, sholat itu adalah bagian dari doanya. Bagian dari doa. Iya. Jadi itu ngerangkai dokter, nggak bisa jeda gitu ya. Maksudnya mungkin ada modifikasi gitu. Habis sholat terus kemudian zikir dulu baru khutbah. Pikirnya kan gini ntar nih. Gerhana itu kadang-kadang kan cuma 2 menit. Iya betul. Ini kan repotnya nih 2 menit. Sedangkan kita sholat 2 menit kan susah tuh. Apalagi dengan khutbah. Kadang-kadang kita juga tahu gerhananya terlambat ya. Terlambat kan nggak bisa diulang. Kalau khutbah Jumat bisa ditungguin sebentar. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha bisa ditungguin ya. Waktunya bisa agak sedikit dilonggarin gitu. Tapi kalau gerhana kan kagak. Udah gerhana ya tergantung dari gerhananya, bukan tergantung dari kita. Itu jadi masalah. Nah, kalau umpamanya nih yang pikirnya nih Mas nih. Kita belum sholat. Gerhananya bukan jam 7, gerhana jam 3 kurang 5 menit. Asar jam 3. Gerhananya jam 3 kurang 5 menit. Kita belum sholat zuhur Bu. Entah karena apa belum sholat zuhur. Mana yang kita duluin? Sholat gerhana atau sholat wajib? Nah ulama pada bilang sholat wajib dulu dong. Kenapa kok sholat wajib dulu? Karena sifatnya wajib. Baru kemudian sholat gerhana. Kalau saya udah sholat tapi belum ba'diyah, tapi belum sholat qadha, belum sholat yang lain ya selain sholat yang wajib yang 5 itu. Maka kita sholat gerhana dulu. Kenapa? Ba'diyah besok juga ada ba'diyah, ntar juga ada ba'diyah, kapan juga ada ba'diyah. Kalau gerhana kan nggak ada Mas, kecuali sekian tahun sekali ya.
sekian bulan sekali. Ya, untuk memulai misalkan gini, gerhana itu kan kayak tadi ya Ibu bilang dimakan buto hijau gitu kayak cerita aja. Nah, ini apakah dimulainya misalkan boleh pakai kentongan tung dimulainya awalnya gitu tuh? Ya. Atau beduk atau apa dokter? Kalau dimakan buto hijau itu nggak ada. Dan kita nggak boleh bilang ya bahwa gerhana itu karena dimakan sama buto. Iya, jangan diceritain hijau. gitu tuh anak-anak gitu. Ini sudah berbeda dengan akidah yang kita yakinin bahwa itu cuman ayat tanda Allah dan Allah lah yang geser-geser itu Allah. Nah, soal waktu mulainya itu sekarang zaman udah canggih. Jangan zaman udah canggih kita berpikirnya balik lagi ke zaman dulu lagi. Nah udah tanya aja ke BMKG kapan kira-kira ininya. Paling kan melesetnya kan cuma berapa detik atau berapa menit melesetnya. Udah kita bisa mau mulai deh tuh. Mulai katanya totalnya sekian, mulai gerhananya sekian. Ya kita udah mulai sholatnya jam berapa tuh. Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh BMKG. Nggak boleh kan kalau jual ada yang pakai beduk juga tek dung gitu. Kalau itu kagak pakai. Kalau yang ini pakai as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. So ya. Udah pada kumpul mulai sholatnya. Masya Allah. Baik, nanti mungkin kalau masih ada lagi ya kita akan break dulu dokter. Nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan akan kita lanjutkan. Namun sebelumnya seperti biasa saya ingin menyampaikan kepada diri saya dan Anda semua untuk sama-sama kita ikut dalam program Ayo Sedekah dengan cara menyampaikan. Nah, ini terkait tadi ya dengan gerhana. Mencampaikan rezeki Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7032902493 atau di Bank BRI Syariah 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik, kita akan buka lagi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau nanyakan dari awal memang saya dengarkan kan kalau orang kita tahu nih terjadi kan, oh iya maaf namanya lupa sebutin dulu ya. Nama saya Umi Fadilah dari Majelis Taklim Nurul Iman. Yang saya mau tanyakan dari awal tadi saya dengarkan ketika terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau kita tahu kan harus melaksanakan sholat. Yang saya tanyakan bagaimana kalau kita terjadinya gerhana bulan itu kan di tengah malam ya Ustadz ya. Itu kan nggak semua orang pasti menyaksikan. Yang difikirkan orang-orang tuh gini, waduh semalam ada gerhana bulan tapi saya nggak tahu apa nanti yang terjadi dengan saya kan gitu kan. Kalau kemungkinan yang sudah menyaksikan mungkin dia bisa melaksanakan sholat sunnah atau mengamalkan berdoa atau sodako atau bagaimana orang yang nggak melihatnya tapi dia mempunyai perasaan wah nanti saya akan terjadi begini bagaimana nih fenomena ini apa karena kita nggak gara-gara nggak ngelihat gerhana bulan gitu. Itu pertanyaan saya Ustadz. Apakah ada mungkin dampak-dampak untuk menghilangkan rasa was-was itu ada doanya seperti apa bagi orang yang nggak menyaksikan gerhana bulan. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Mardiana dari Majelis Taklim Nurul Iman. Yang saya akan tanyakan adalah apa hukumnya bagi orang yang mengetahui manfaat ya atau hikmah dari sholat gerhana, tapi dia tidak mengerjakan, ya. Terus yang kedua, kan tadi Pak Ustadz bilang kita sholat gerhana harus wudhu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita dalam perjalanan terus tiba-tiba ada gerhana nih. Apakah kita harus wudhu? Sedangkan kita kan nyari air susah gitu. Ya.
Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Ini kita bisa ambil dari hadis yang berkali-kali kita baca, cuman ayatani itu. Ayatin min ayatillah. Jadi tidak ada dampaknya, Bu. Kan mungkin orang bisa menyebarkan rumor, orang yang tidak sholat gerhana jodohnya susah. Kenapa nih ya, rezeki saya susah atau rezeki saya susah? Kenapa rezeki saya susah ya? Gara-gara nggak sholat gerhana sih. Gitu. Itu enggak, Bu, nggak ada. Jodoh atau anaknya atau kayak gimana itu nggak ada penyebab gara-gara tidak sholat gerhana. Terus kalau ada orang tidak sholat gerhana, dosa atau tidak? Tidak dosa, tapi ketinggalan yang sunnah. Ketinggalan sunnahnya nilainya tinggi atau enggak? Kan kita jarang, Bu, sholat sampai 3 jam, Bu. Sampai sejam kan jarang. Sholat yang lama kan kita sholatnya kan cuma 5 menit ya. 5 menit ini sholatnya kan kalau sholat gerhana, sholatnya lama. Lama berarti kan pahalanya lebih banyak. Jadi ada hikmah yang hilang kalau misalnya kita tidak sholat gerhana. Ya memang kalau gerhana matahari lebih gampang dilihat, dokter ya. Iya. Mungkin kalau gerhana bulan kita nunggu pengumuman aja kali ya. Iya. Nah, bagi orang yang tidak tahu, itu kan rufi'al qalam. Orang nggak tahu ya udah nggak tahu. Apalagi orang tidur ya. Gerhana kan tuh tahunya kan cuma lewat penglihatan, nggak bisa lewat pendengaran. Kalau nggak ada suaranya, Bu, nggak ada suaranya. Kita lagi ketiduran gitu, ketiduran terjadi gerhana. Terus wassalam ya wassalam. Lewat udah. Dosa ya enggak, karena kenapa? Sunnah hukumnya. Tapi orang yang tadi itu mempunyai perasaan was-was gitu, Ustaz. Orang yang was-was nggak salah ya, dia salah. Jangan mengkaitkan itu dengan hal-hal yang lain gitu. Iya. Baik dengan kematian, kalau dihadiskan dengan kematian seorang atau dengan kelahiran seorang. Ya. Sekarang ini orang Indonesia ditambahin dengan rezeki seorang, dengan jodoh seorang. Ya. Itu sholat gerhana boleh ditunda, dokter. Misalkan tadi ketiduran gitu ya. Iya. Pas bangun udah selesai. Aduh, ya udah sholat gerhana aja deh. Ya nggak usah. Udah lewat ya. Udah berarti kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Nah terus misalkan di kendaraan nih. Ya kan di Jakarta misalkan lagi di busway gitu. Wah gerhana nih. Ini gimana nih ceritanya nih? Ya, turun di halte depan sholat di Langsung masjid sholat di situ sampingan. Tapi macet gimana? Nah, karena itu pagi ya, berarti itu jam-jam sibuk kayaknya. Betul. Jadi boleh gak sholat duha di onta? Kan ada hadisnya. Rasulullah sholat duha di atas onta. Rasulullah sholat witir di atas onta. Rasulullah sholat tahajud juga di atas onta. Berarti sholat gerhana boleh di atas onta? Boleh. Kan sujudnya lama gimana? Nah kalau gampangannya adalah tadi itu parkirin ontanya, sholat itu. Masalahnya gini dokter, kalau onta kan satu orang satu. Ini kalau bus ontanya satu, yang naiknya banyak gitu maksudnya. Sambil berdiri lagi gitu kan? Iya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu jawabannya. Iya, jangan maksain juga kan, tiba-tiba lagi penuh sebentar nih, awas saya mau sholat dulu gitu. Lagi penuh. Waduh. Ya menikmati lah kalau kayak gitu seperti dokter bilang kan, tidak sholat tapi dengan amalan yang lain ya. Dengan amalan yang lain. Masya Allah. Berarti kan pertanyaan Ibu, kalau tadi apa? Hukum. Tahu hikmahnya. Kalau itu sunnah, Ibu tahu gak sholat tahajud itu sunnah? Ibu kadang-kadang kan gak sholat tahajud atau gak sholat duha. Hukumnya gimana? Ya sunnah, hilang. Nggak dosa. Kan kaidahnya sunnah itu diamalin dapat pahala, nggak diamalin nggak berdosa. Iya. Nah, tinggal sekarang nih kalau kita kaitkan, Bu, ya kita kaitkan. Kalau ada yang menakutkan lagi seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, ya itu ada halilintar atau petir yang begitu menyambar, boleh gak kita sholat? Kan sama-sama hal yang menakutkan. Ya. Saya bacain tagnya ya, tag bukan tag hadis, akan tapi tag fikih. Imam Maliki, kolal Malikiyah, la yu'marul mar'u bis sholati inda zilzal. Tidak disarankan orang untuk sholat waktu zilzal, waktu gempa bumi, waktu tsunami, waktu yang macam-macam itu, kecuali waktu gerhana matahari dan bulan. Kenapa kata Imam Malikiyah? Karena Rasulullah tidak melaksanakannya. Cuman menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, kalau zilzal lakuin.
kalau ada gempa bumi di mana kita boleh sholat gempa bumi. Di tempat lain maksud dokter? Iya, di tempat lain. Ya di situ kan kayak itu lagi sholat lagi goyang gitu. Iya, sholat gempa bumi ada atau enggak? Boleh sholat gempa bumi. Ini menurut jumhurul ulama. Kalau tsunami kata mazhab Imam Ahmad tidak ada sholat kecuali gempa. Kalau yang tsunami enggak. Yang baik ini, kabur mungkin yang menghindar dari tsunami-nya. Menghindar dari tsunami daripada sholat gitu. Iya, kan? Nah kan kita nih kemarin ya maaf nih waktu tsunami di Jepang kan saya ngelihat dengan mata kepala lewat CNN ya, lewat kantor berita tuh kan kita kelihatan tuh lagi terjadi tsunami di zaman sekarang kan bisa dilihat. Kita nonton doang atau gimana Bu? Minimal kan kita zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kepengen yang lainnya, kita ambil pendapat ulama ya, pendapat sebagian ulama, ya kita sholat kusub dengan sholat kusub tadi. Sekarang diganti dengan sholat zilzal. Dengan ngambil yang dua-dua tadi itu yang mana? Dengan ngambil yang itu, dengan cara yang seperti sholat kusub dan khusub. Insya Allah sama ya. Iya, sama karena ilahnya sama. Ini hal yang menakutkan, ini juga hal yang menakutkan, jadi sama. Ustaz repot ya kalau repot ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Tapi kan saya bilang nih ulama ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Mazhab Malikiyah mengatakan tidak ada sholat kecuali kusub dan khusub. Gerhana matahari dan gerhana bulan tidak ada zilzal, tidak ada gempa bumi, tidak ada tsunami. Tapi kalau menurut ulama mayoritas itu sholat zilzal, sholatnya gempa bumi ada. Tapi sholatnya meletus gunung nggak ada. Sholatnya tsunami nggak ada. Insya Allah. Nah mungkin nih dokter ya pemahaman yang menakutkan itu loh. Yeah. Jadi kok kayaknya agak bayangan saya nih ketika nanti gerhana itu justru pada rame gitu nggak pada takut dokter. Yeah. Lihatnya gerhana gitu. Jadi maksud takutnya itu gimana cara mengekspresikan takutnya? Beda kan kalau tsunami kan kelihatan wah takut betul. Mengerikannya gitu. Ke gambar gitu. Nah, Ibu sekarang nih ya, Ibu lewat kuburan menakutkan nggak? Dulu kan menakutkan. Sekarang tuh udah nggak menakutkan, Mas. Kita ngelihat kubur tuh kadang ngelihat biasa-biasa aja karena sampingnya udah gedong. Betul. Kita ngelihatnya dunianya kegedean gitu, kuburannya ketutup sama gedong. Kalau dulu kan nggak ada, yang ada pohon Kamboja. Pohon kamboja sama pohon apaan tuh. Jadi suasana yang mengerikan itu ada di situ, ada di kuburan. Nah, padahal kan sebenarnya yang mengerikan kan bukan pohon kambojanya, bukan pohon beringinnya, akan tapi azab kuburnya yang mengerikan. Kita disuruh ingat itu, takut kubur bukan takut sama kuburannya, akan tapi takut sama fenomena di alam kuburnya. Begitu juga dengan ini, Bu. Ini kalau ya umpamanya, kalau ini berhenti kayak gimana? Nah, ini kan kiamat kecil kan ya? Tsunami mungkin kiamat dokter, kecil. Kayak dokter menganalogikan tadi, mungkin kalau orang dulu itu benar menakutkan gitu. Tiba-tiba siang, tiba gelap gitu kan? Iya. Ya kan nggak malam nih, tiba-tiba, wah. Mungkin menakutkannya seperti itu. Kalau sekarang kan udah tahu, seperti dokter bilang gitu, udah ada jawabannya. Oh ini gerhana. Coba yang belum ada penjelasan tentang gerhana, lagi enak-enak siang tiba-tiba, apaan nih? Kok tiba-tiba gelap? Lain rasanya kali ya. Dulu ada celepuk bunyi itu. Celepuk bunyi ya, karena malam hari, dianggap malam hari. Jadi celepuk kesalah gitu ya? Nggak ada memang bunyi memang. Bunyi. Oh, bunyi karena menganggap ayam balik ke kandang. Celepuk apa sih? Iya, celepuk tuh burung hantu. Oh, burung hantu. Boleh dong nanya. Burung hantu aja ketipu maksudnya. Sampai dia kira tuh malam juga ya? Iya. Nggak tahu cepet malam selesai. Iya. Nah kita nih karena apa? Karena informasi, Bu. Karena informasi. Jadi informasi apa? lagi. Informasi BMKG bahwa gerhana tuh cuman 2 menit. Habis itu ada lagi inian. Kalau dulu kan kagak ada informasi itu. Tiba gelap aja. Nah sekarang ini Ibu nih diantaranya ya. Jeleknya informasi nih, Bu. Di satu sudut baik, di satu sudut negatif. Ibu darahnya bagus, tensinya bagus, gudalanya bagus. Ini Ibu sehat, insya Allah umurnya masih panjang. Ibu jadi takut gak sama mati? Enggak. Karena dibilang dokter umurnya panjang. Padahal kita disuruh mempersiapkan mati itu setiap hari, setiap saat.
Gara-gara dokter tadi bilang tuh ibu sehat walafiat, kita merasa pede. Sugesti ada gitu ya. Iya, sugesti. Bu, nih Bu ya, lagi mandi nih di kamar mandi. Tiba-tiba lampunya mati. Gelap, takut nggak? Nah itu kan. Padahal cuma sebentar itu. Mungkin juga salah ketekin. Di warga cetok gitu. Nah ini salahnya kita adalah salah membaca, Bu. Ya. Salah membaca. Fenomena yang sekarang ini dianggap fenomena alam, dianggap keindahan alam. Nah itu maksudnya dokter. Ini kan sekarang ini kita disuruh nonton. Betul, Suruh nonton. betul. Itu karena menganggap gerhana matahari atau gerhana bulan adalah fenomena alam, sesuatu yang enak ditonton. Iya. Paling saat merah tuh pinggirnya gitu Iya. kan. Asik Allah. banget gitu, keren abis. Orang kan semuanya bilang tepuk tangan kan ya. Pada yang nonton pada tepuk tangan, hore. Harusnya kan Allahu Akbar, Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kan harusnya ngomongnya begitu. Ini tepuk tangan, sorak ini, nggak ada takbirnya, nggak ada ininya. Nah, ini bukan perilaku orang yang beriman kepada Allah dengan cara yang baik. Insya Allah. Padahal matahari Bu, waduh gedenya berapa kali bulan itu. Iya. Gede banget. Gara-gara bulan kecil ketutup jadi gelap ya. Iya. Buminya. Tuh. Betul. Kita gara-gara ketusuk ini dulu aja udah sakit gitu. Gara-gara sakit gigi satu, Bu. Pusingnya itu udah semuanya pusing. Masya Allah. Nah, siapa yang bisa nyembuhin? Siapa yang bisa mindahin lagi tuh bulan supaya bergeser gitu ya, biar nggak ngalangin matahari? Siapa ya, Bu? Allah. Ibu bisa dorong rame-rame gitu. Kan kagak. Masya Allah, betul. Kadang fenomena alam tuh celepuk aja sampai bingung dia. Padahal belum waktunya kan. Saya kira binatang yang lain juga ketipu juga kali ya. Pada pulang kandang. Iya pulang kandang gitu, belum. Baik, Masya Allah, waktunya sudah habis dokter. Insya Allah bermanfaat ya. Ini ngomongin gerhana aja ya, secara keimanan nambah ya tentunya pasti kita semua. Silakan dokter, kita diakhiri untuk doa. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar dengan harapan dengan doa, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga meridhoi kita dengan baca raditu billahi robba 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Alhamdulillah ya, subhanallah, bertambah ilmu, bertambah ketaatan kita, bertambah ketundukan kita kepada Allah. Amin. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.